wow, artisnya nggak kaleng-kaleng, semuanya artis bagus yang main Iya di iya iya iya. Ali Queen itu, bener-bener deh. Tapi di situ kita belajar banyak, Mi. Yes, bener banget bener banget. Belajar bahwa support suami adalah yang utama, ya nggak Iya, sih? bener 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 bener. Support suami, dari situ kita belajar bahwa dalam berumah tangga itu kita tidak bisa egois akan mimpi Iya, kita aja. bener, harus Harus balance. balance, Emang semua orang heeh. punya mimpi, semua orang boleh bermimpi, tapi ketika kita sudah menikah, kita nggak bisa egois mikirin mimpi kita itu aja. Hai, Mi. Hai Tan, hai Hai, Militan. Militan. Kembali lagi, Yeay, bertemu lagi alhamdulillah. bersama kami. Yang tetap semangat membuat konten meskipun agak sepi ya. Gitu. Yang penting judulnya konsisten aja. Yang penting konsisten aja, siapa tahu ya kan. Tapi kita juga ini loh, Mi, nggak sangka-sangka ada beberapa video dan Yes. ada beberapa apa namanya di Podme Heeh, ya, heeh. itu yang tinggi banget Yang gitu. alhamdulillah banyak yang Alhamdulillah mau banyak, gitu ya. tapi ada juga yang kok sepi banget Yes, gitu. memang tidak bisa ditebak ya. Heeh, tidak bisa ditebak seperti yang Sama sudah kita bahas iya, di iya. 2-3 minggu yang lalu. Yang kita udah bahas, kenapa sih itu bisa sepi? Nah, kita udah Heeh. bahas tuh di episode yang Iya, betul. malas ngonten atau malas di konten apa gimana gitu judulnya tuh ya. Heeh. Gitu deh Kita pokoknya. aja sampai lupa judulnya apa. Yang itulah yang tentang konten lah pokoknya kenapa bisa sepi gitu ya. Tapi udahlah kita bikin aja lah pokoknya. Heeh. Terserah lah gimana kalian mau ini gimana Konsisten. terserah. Ya niatnya baik lah ya. Konsisten adalah kunci gitu ya. Jadi kita nggak bosen buat ngingetin sobat militan untuk 5M, Yes. pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, menjaga imunitas. Satu lagi apa sih? Oh, cuci tangan. Cuci Terus tangan. sampai hampir skip. Aduh. Sering-sering cuci tangan sampai keriput. Iya, sampai alhamdulillah sekarang di mana-mana ada banyak tempat cuci tangan di Iya, pasar, betul, di betul, mana-mana ada toran gede banget tuh ya, Heeh. makeran. Sama satu lagi vaksin. Kalau kalian udah dapat jadwal Yes. vaksin, cus lah langsung vaksin ya kan? Semoga lekas berlalu ya. Semoga gitulah pokoknya. By the way, ini anak-anak sekolah udah libur ya. Yes, libur Heeh. panjang. Libur panjang. Jadi yang libur gak cuma anak-anak sekolahnya aja, Orang tapi tuanya. mama-mamanya libur juga. Hore, hore. Libur juga, hore. pagi-pagi gak pusing nemenin nge-zoom anak-anak ya. Iya bener, gue selama udah mulai berjalan libur sekolah ini tuh kayak agak sebuah kebahagiaan di pagi Yes. hari gitu ya. Sumbu mulai oke ya, biasanya sumbu pendek, ngamuk. Yay gitu ya Udah kan. senang alhamdulillah ya, kita gak mesti tiap hari nongkrongin anak Zoom gitu ya. Udah gak perlu kejar-kejaran sama Benar, tugas ya kan. yes. Udah Nggak dikit-dikit ada notifikasi dari GCR, Google Classroom. tugas nah sudah tidak ada dulu Udah nggak ya. ada lagi, udah nggak ada. Alhamdulillah naik kelas. Alhamdulillah juga naik kelas gak beli sepatu sama tas baru ya. Tapi anak gue gak gue biasain sih, Mi. Anak gue gak gue biasain. Nggak harus beli baru, gue juga nggak biasain sih. Nggak Cuman biasain. kayaknya kan tradisi orang-orang tuh kalau naik kelas tuh harus beli baru gitu ya. Iya. Tapi untungnya karena anak gue gak gue biasain, jadi dia juga gak tahu ada ternyata tuh ada tradisi itu. Ada tradisi itu gitu. Mungkin yang lain-lain punya tradisi. Iya. Alhamdulillah nih jadi nggak Anak beli. gue gak punya. Karena dia gak gue kasih tahu. Gitu. Paling yang beli cuma buku tulis aja Iya. yang baru. Jadi itu tips ya buat mama-mama dan Yes. bapak-bapak di luar sana. Sebelum anak kalian tahu ada yang namanya Tas tas baru. baru dan sepatu baru, jangan dibiasakan. Ntar dia minta, Nanti guys. dia minta. Kalau tas masih bagus pakai aja sampai Betul, bodol baru betul. beli baru. Beneran anak gue tuh tas sekolahnya dari dia kelas 1 sampai sekarang masih sama, Mi. Gue juga nunggu tasnya robek sih baru beli. Ngapain Dia sekarang beli lagi? kelas 4. Sorry. Kelas 4, kelas 1 dia nggak pakai itu. Dari kelas 2. Dia awal-awal kelas 2 apa kelas dia pokoknya gitu deh, udah lama banget tasnya tuh dia dipakai itu aja dan dia nggak komplain. Alhamdulillah anak gue. Karena ya memang kita nggak ngajarin ya. Mungkin dia ngajarin harus setiap baru Nggak beli ini. dibiasain ya, nggak dibiasain. Gue baju anak gue ada noda-noda juga bodo amat, nggak usah beli baru. Jadi anak gue ngapain? tuh taunya dia kalau beli baju itu nggak ada hari khusus. Memang kalau bajunya rusak atau sudah terkena noda banget parah atau sobek baru beli baju. Dia malah kadang gini, kok beli baju gitu. Dia atau udah nggak muat gitu ya, udah nggak muat. Padahal baju gitu udah ya. ngatung gitu kan. Kok ada baju baru gitu ya. Itu karena Nggak dibiasain, dibiasain. nggak ada hari khusus untuk beli baju. Alhamdulillah anak saya jadinya. Alhamdulillah juga yang di luar sana nggak beli tas baju baru segala Iya, macam betul. ya. Seragam masih mulus say.
seragaman aku udah sempit banget nih. Oh ini nih kalau yang sempit ini mesti beli baru Udah mau nggak sempit, mau. tapi dia juga nggak suka pakai seragam. Dan untungnya kemarin tuh gue diemin aja sih, maksud gue biar dia ngobrol sama gurunya gitu ya. Heeh, heeh. Ditanyain sama gurunya, kok Zi nggak pakai baju seragam? Iya Miss, soalnya aku nggak suka. Aku nggak nyaman. Terus untungnya dia di sekolah yang sedikit membebaskan Untuk anak itu gitu ya, ya. heeh. Jadi ya, oh sih nggak suka. Terus sih sukanya pakai apa? Sih sukanya pakai kaos. Oh ya udah nggak apa-apa pakai kaos. Heeh. Tapi kalau nanti sudah sekolah harus pakai Pakai. seragam gitu. Nah itu juga bagus juga sih karena kalau sekolah anak gue wajib pakai seragam. Oh Kadang iya suka di iya iya. absen bawahannya pakai apa? Oh gitu. Aduh Tuhan, bawahan anakku celana pendek semua ya kan. Celana rumah aja udah cucian gak banyak Iya gitu iya. kan Oh mikirnya. iya bener sih. Ini hubungannya sama ini ya, masalah cucian ya kalau di rumah ya. Cucian, Bener-bener. baju sekolah juga kan dipakai cuma berapa jam, Iya. lipat lagi. Ya elah berapa jam? 1 jam doang kali Iya. atau 2 jam? Itu juga gak keringetan karena di Iya kamar. karena di ya kamar. Iya kan? betul-betul. Ini mumpung kita liburan sekolah nih mama-mama. Yes. Cari jadi kegiatan. Iya, kita mau kasih beberapa list film. Yes. Tapi filmnya untuk mama-mamahnya. Untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin libur mau me time Mau me karena time. anak-anak udah nggak sekolah lagi. Banyak banget nih mungkin pada udah nonton kali ya sebagian. Iya, Untuk iya, yang iya. belum mungkin bisa dengerin Bisa gitu lah ya. disimak-simak ini kira-kira apa sih Apa gitu. aja sih ya kan? Iya, dimulai dari siapa dulu? Lo dulu apa gue dulu? Lo dulu deh. Ganti-gantian ya, ganti-gantian. Heeh. Kalau gue sih kemarin terakhir nonton itu ada satu series. Ini dari series dulu ya. Judulnya apa ya? Nih, bentar. Mana sih tadi? Apa tuh? Series apa? Korea bukan? Bukan. Dia series Amerika. Duh, Kalau mana Korea sih? mah kayaknya banyak banget ya sampai pusing milihnya deh. Kadang-kadang tuh terlalu berderet gitu dan kadang-kadang Iya, mereka iya, ceritanya mirip-mirip tapi pemerannya aja yang beda gitu. Oh gitu. Kayak gitu-gitu. Aduh, mana ya? Gue sampai lupa judulnya. Apa tuh? Tentang keluarga? Tentang... Firefly Lines. No. Itu belum. Iya. Kok Action. judulnya mana sih? Gue bingung. Action itu. Lu dulu deh, Mi. Gue ngecek dulu. Terus gitu. Kalau gue series yang pasti banget mungkin sobat-sobat militan juga udah pernah nonton mungkin ya sebagian kayak Stranger Things, Money Heist. Itu udah pasti nonton karena itu emang epic banget, heboh banget yang nonton sampai banyak yang jual topeng-topengnya tuh. Oh, Money Heist ya? Terus Money Heist itu tentang apa sih? Pencuri yang emang terstrategi banget. Perampok ini ada yang kepalanya yang mengerti semuanya harus gimana biar gak ketangkap. Oh. Itu harus nonton sih buat yang suka action, suka perang-perang gitu Itu ya. lu udah pernah nonton belum yang Ocean 11, Ocean 12 gitu-gitu? Itu beda sama itu ya? Belum nonton tuh gue gak tahu tuh. Itu film sih, itu dia tapi dia kayak ada seri 1, bukan seri 1, maksudnya keluar part 1, part 2. Sebenarnya nggak part sih, jadi kayak aduh gimana sih bahasanya tuh kayak Fast and Furious gitu. Jadi ada yang tahun berapa, tahun berapa. Itu. Nah, gue pernah nonton yang Ocean 11 atau Ocean 12 ya. Pokoknya gitu deh. Jadi dia itu kayak Eclipse ya, kayak Eclipse apa tuh yang itu kan. 4-nya judulnya beda-beda tapi berkaitan. Kayak gitu-gitu tuh. Sama kayak London Has Fallen, terus Angel Has Fallen. Itu kan juga sama tuh. Tokohnya sama, terus ceritanya mirip-mirip gitu. Tapi beda tempat, beda cerita gitu. Nah, ini tadi gue mau kasih tahu adalah satu series. Ini bagus sih. Kalau gue suka ya, nggak tahu. Mudah-mudahan Sobat Milan suka juga. Firefly Lane. Tentang apa tuh? Jadi dia tuh tentang 2 orang sahabatan. Dia tuh sahabatan dari dari masih kecil, dari umur 12 atau 11 gitu. Jadi yang satu tadinya pindah rumah. Terus dia sahabatan sampai tua, sampai umur 40-an gitu. Cuma ini yang gue suka dari cerita ini adalah kan kita semua punya terutama perempuan ya, perempuan tuh kan kayak punya teman dekat lah gitu ya, sahabat itu ya. Nah mereka berdua tuh sebenarnya deket banget, tapi mereka tuh punya 2 kepribadian yang beda gitu. Nah, yang gue suka dari series ini adalah ceritanya tuh maju mundur gitu. Jadi jadi ada yang tahun 2008, ada yang tahun abis itu waktu tahun mereka masih muda. Jadi ceritanya tuh mereka usianya udah 40-an gitu. Yang satu udah nikah, yang satu udah punya anak gitu, anaknya teenagers gitu. Terus
yang satunya lagi masih single, dia super sukses gitu. Jadi dia presenter gitu, tapi terkenal banget, tapi dia masih single gitu. Nah, yang gue suka adalah ceritanya maju mundur. Jadi baju-bajunya gitu Aduh, tuh. tuh enak tuh cerita maju mundur. Jadi Cuman tuh agak pusing, beberapa orang nggak suka karena maju iya, mundur beberapa orang biasanya. gak suka, tapi gue sih suka karena ya itu tadi ceritanya maju mundur, terus suka aja sih gue, Tuh kayak ngeliatin, Lupin. baju-bajunya. Tuh kayak Lupin juga tuh maju mundur Oke, tipenya. oke. Kalau Lupin itu udah gue masukin daftar tapi belum gue tonton sih. Itu gimana? Itu Lo udah harus nonton sih, Lupin seru gitu, kayak orang yang membela kebenaran, pengen membuktikan bahwa itu bohong, bapaknya difitnah. Oh, oke. Difitnah sana bokapnya sampai meninggal. Jadi dia kayak jadi kayak buat petinggi-petinggi politik yang cari tumbalan untuk bunuh orang biar dia tuh dapat duit gitu. Masalah kalung, pencurian kalung. Itu kayak harus nonton sih masalah pencurian. Dan dia tuh bisa menyamar jadi apapun gak ketahuan. Itu mirip ini sih, Girl From Nowhere juga tuh, seru juga tuh, kalian harus nonton Girl From Nowhere tuh. Oh, gue belum nonton. Oke. Itu seru banget sih. Bakal bisa masuk ke daftar list gue yang harus itu baru keluar tuh yang season 2-nya karena emang seru banget. Si Lupin ya. Lupin dan Girl From Nowhere tuh mirip-mirip, maju mundur. Alurnya maju mundur Kayak lo ya, gitu. Itu seru sih, harus tonton sih itu. Terus apa lagi? Mungkin Bridgerton. Kita suka kan. Oh, Bridgerton ya, benar-benar. Baju lucu-lucu. Bajunya lucu-lucu, bagus. Kita udah pernah bahas bukannya sih Iya, waktu episode berapa ya? Ya itu masih oke lah untuk dinikmatin. Itu karena dia bakal ada season 2-nya. Yes, nungguin banget gue sumpah. Iya, gue juga nungguin banget sih. Ya sama ampun. Emily in Paris juga ya. Iya, nungguin juga tuh yang kedua. Juga season 2-nya. Terus ini ya lagi rame. The Crown juga bagus loh. Nah itu tuh sumpah udah sampai berapa orang pada ngebahas dan gue belum nonton. Iya, seasonnya udah season 4. Iya 4. Udah 4 season. Gue tuh kayak bagus, gue suka sih. Gue mau nonton tapi ya Allah udah 4 nih, gue mesti ngejar banyak. Nontonnya sambil santai aja. Kalau gue sih kemarin nontonnya jadi ya, nggak tahu sih untuk beberapa orang teman-teman gimana. Kalau lu nonton series tipikalnya gimana? Pas lagi santai gue mau nyalain, kalau nggak santai ya udah ntar aja besok. Kalau gue nonton series itu adalah tipikal orang yang kadang untuk beberapa series kayak harus berurutan atau gue lompat-lompat. Waduh, kalau lompat-lompat pusing dong. Iya, emang iya. Nah, The Crown itu salah satu series yang bisa ditonton, yang nggak bisa ditonton berlompat-lompat. Karena dia ada urutannya jelas gitu ya. Iya, jadi dia harus berurutan gitu. Kan ada juga series yang bisa ditonton lompat-lompat tuh ada juga kan gitu. Nah, tapi kemarin gue nonton The Crown itu lompat-lompat jadi gue keder. Masalahnya tuh udah banyak, jangan lompat-lompat, emang mesti harus kayak iya bener gitu. Makanya terus akhirnya gue berarti series ini gak bisa nonton gitu. Karena kan gue penasaran ya, maksudnya karena season 1-2-nya, pokoknya season 1 sampai 2-3 tuh dia belum ada cerita Lady Di-nya. Nah gue tuh penasaran si Lady Di-nya. Mungkin kalau gue jadi lo juga, gue nontonnya langsung nyariin Lady Di sih. Makanya gue penasaran yang si Lady Di-nya kan. Ini di mana sih? Ternyata dia ada di season 4. Jadi udah gue langsung lompat ke season 4. Jadi baru nonton. Ya gitu deh. Tapi gue jadi gue nontonnya season 4 aja deh. Berarti karena gue nunggu gitu. Ada Lady Di-nya aja sih. Tapi sebenarnya seru kalau ngikutin dari awalnya. Maksudnya jadi lo tahu sejarahnya. Pokoknya kenapa si aktor ini bisa begini, kenapa dia gini. Nah itu tuh kan ada di season 1, 2, 3. Itu ada nggak ininya, rahasianya bisa panjang umur tuh. Ratu Elizabeth. Gak dibahas. Gila lu panjang umur. Gak dibahas. Umurnya panjang banget, sehat banget, masih bisa berjalan, berdiri dan itu keren sih. Iya. Coba ada yang berani ngulik, kelar kali lu. Kayaknya ada deh yang ngulik. Kayak waktu itu gue sempet ngeliat di akun mana yang gitu. Ini ya yang suka ngefans gitu kali ya. Iya, sekarang lagi rame ini Ali. Oh, Ali dan Ratu-Ratu Queen. Itu juga bagus. Itu gue nonton 3 kali loh. Oh iya. Keren banget sih. Gue suka semuanya. Terus sumpah pas nyalain, wow, artisnya gak kaleng-kaleng, semuanya artis bagus yang main di Ali Queen itu bener-bener deh. Bener. Dan actingnya bener-bener kayak dari hati, yang bener-bener yang ya beneran lo natural banget, senatural itu sampai gue menganggap itu bahwa nyata gitu loh. Iya. Kayak bukan acting ya gak sih? Karena mungkin pemain-pemain bagus iya. Tapi di situ kita belajar banyak, Mi. Yes, bener banget. Belajar bahwa support suami adalah yang utama, ya gak sih? Iya, bener.
support suami. Dari situ kita belajar bahwa dalam berumah tangga itu kita tidak bisa egois akan mimpi kita aja. Iya bener, harus balance. Harus balance. Emang semua orang punya mimpi, semua orang boleh bermimpi, tapi ketika kita sudah menikah, kita nggak bisa egois mikirin mimpi kita itu aja. Mungkin kalau kalian yang masih single kejar mimpi baru nikah nggak apa-apa kali ya. Dulu belajar dari situ sih. Banyak sih yang bisa dipelajarin sih. Maksud gue kayak misalnya ya keluarga tuh ternyata nggak cuman kita bisa temuin di keluarga inti Yang sedarah gitu. atau apa, dari orang lain juga bisa. Iya bener, terus tapi kita bisa temuin juga di orang-orang yang deket sama kita juga gitu maksudnya. Nah tapi yang bener-bener nancep di gue adalah itu sih, si support suami itu sih. Maksud gue kondisi kayak apapun gitu ya, kalau misalnya suami support pasti mamanya Ali gak bakal kayak gitu. Gitu. Tapi memang kalau disupport juga sulit karena mimpinya di luar negeri yang emang harus LDR. Nah itu tuh enggak, maksud gue kan, LDR tapi kalau misalnya seandainya bokapnya Ali ya udah deh coba pengen tahu lah, minimal pergi ke New York lah gitu rame-rame ya gitu kan. ya. Maksudnya kan udah dikirimin tiket gitu kan. Itu dia soalnya pakemnya pakem Jawa kayaknya. Nggak ngerti, dan itu sih, dan lambe keluarga besar itu ya kayaknya ya. Kan gue bilang pakem Jawa. Pakem Jawa kan kalau istri ya udah jadi istri yang baik dan ibu rumah tangga aja gitu. Sedangkan mimpi jadi penyanyi opong. Iya pokoknya sih lebih itulah. gitu. Terus kalau film yang selain yang nancep adalah tentang si Ali itu, gue Fatherhood. Itu bagus juga, mau list gue deh tuh, gue mau nonton deh itu. Itu juga kayak para lelaki kalian wajib nonton itu. Kayaknya cocok tuh ya. Buat liburan-liburan. Weekend bawa bapak bener, nonton. Kalau ada ibu-ibu yang mau nonton Fatherhood, ajak suaminya. Yes itu tuh. Biar bareng-bareng. Biar bisa bareng-bareng ngebahas tentang anak, ya itu. kehidupan. Maksudnya ya ini loh sebenarnya yang terjadi kalau misalnya istri lo gak ada. Nah lo siap gak nih lo kayak gini? Kelimpungan begini nih say, mesti latihan dari sekarang biar pas tinggal lama istri udah tahu. Tapi gak cuma itu doang sih, kayak banyak lah kayak kan dia bilang kan ada sempet quotes yang gue inget banget adalah pekerjaan menjadi orang tua itu adalah pekerjaan seumur hidup. Wah itu bener banget. Bener banget sih, sampai anak kita udah nikah juga kita masih punya tanggung jawab bener banget dia. Itu. Bukan dilepas gitu aja. Bukan yang kayak ya udah gitu. Itu pekerjaan yang benar-benar seumur hidup sih. Dan sama ini loh, di Netflix tuh sekarang lagi banyak film Indonesia yang masuk, film lama. Happy banget deh. Jadi kita bisa rindu sama film-film lama, kita tonton di situ. Kayak Get Married, lagi banyak banget nih Get Married ada di Netflix dari 1 sampai 4. Gue gak pernah ngikutin di situ, bagus ya Get Married itu salah satu film Indonesia yang bagus menurut gue. Dan banyak yang suka, sampai 4. Nggak mungkin kalau nggak ada yang bagus kan. Oke. Sama Warkop sekarang udah masuk di Netflix, banyak banget Warkop. Story of Kale udah ada juga di Netflix. Jadi boleh nonton film-film Indonesia. Imperfect, Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah tuh udah ada seriesnya, udah masuk dua-duanya. Jadi mama-mama kalian bisa liburan sambil nonton tuh. Bisa nontonin banyak film sehari satu lah ya. Alternatif selain drakor yang kita sebutin tadi itu ya. Alternatif gitu, film Indonesia banyak banget sumpah yang apa Mariposa atau apa gitu. Mariposa atau apa gitu. Sama terakhir Tersanjung, sayang itu bagus loh. Oh iya. Ya, Tersanjung the movie itu bagus, ceritanya bagus dan kayaknya menyentuh hati gitu loh. Kalian harus nonton sih Tersanjung. Oh oke. Gue akan nonton itu kayaknya kalau lo bilang bagus. Get Married bagus. Sama apa tadi Tersanjung. Oke. Tersanjung mungkin sama kalau yang butuh-butuh lagi capek, butuh relax malam-malam, Warkop sih. Oh iya. Yang pengen ketawa-ketawa aja gitu ya. Ketawa-ketawa, nggak usah mikir, lo ketawa. nyalain gitu. Udah tuh banyak banget di Netflix. Dan itu jadi salah satu pilihan buat nanti liburan ya. Atau mungkin ini pada heboh nih Conjuring 3. Conjuring 3? Emang udah ada di Netflix? Belum ada sih, tapi ada di web underground. Oke. Oh, kalau yang gitu gratisan gak perlu gue sebut, ntar hilang lah. Kita kalau hilang gak bisa nonton. Oh gitu, gak bisa nonton. Kadang kalau mau nanya, nge-share-nya aja bukan link, nge-share-nya ketik ini. Oke. Gak kasih link, karena kalau disebar-sebar link hilang lagi kayak dulu. Oh gitu. Dulu kan sempat hilang, jadi kita gak bisa nonton film gratis. Tapi gue pengen kasih tahu satu film yang bisa ditonton sama anaknya. Kan kalau tadi kan film-film yang kita nontonnya sendiri ya kan, atau udah anak-anak udah tidur atau anak-anak lagi sibuk main atau apa gitu. Nah ini nih ada satu film yang bisa ditonton sama anaknya, itu YesD. Bagus, harus nonton. Pokoknya itu salah satu film yang bisa ditonton sama anak, tapi bikin orang tuanya jadi, oke, gitu. Sweet
Sweet Tooth cuma termasuk gak sih bisa sama anak? Kalau gue Sweet nonton sama Tooth anak gue gue belum tuh. nonton sih. Itu Juga series bagus. kan Sweet Iya Tooth? series itu juga Series bagus. belum nonton gue. Itu juga bagus untuk kayak ngajarin kita bahwa berbeda itu kita gak boleh musuhin. Oke. Karena itu kan kayak virus wabah gitu, anaknya jadi kayak ada tanduk atau setengah hewan setengah manusia yang kayak gitu. Oke. Jadi berburu, padahal sesama manusia tapi jadi jahat. Mereka mikirnya itu Oke. keturunan hewan, kayak gitu-gitu sih itu bagus kok. Iya. Jadi kita udah kasih banyak tuh ya dari series, Yes. film. Nah, tinggal dicek aja deh kalian kalian butuhnya film yang model Kayak apa, gimana? sukanya kayak gimana. Buat mengisi liburan. Sama dia apa tuh betul. Disney apa sih tuh aplikasi? Disney Hotstar. Itu banyak banget film-film Indonesia yang masuk situ yang bagus-bagus. Iya, benar-benar. Bagus-bagus. Yang terakhir gue tonton itu di situ, aduh lupa gue. Apa tuh? Sebentar ya, saya Kalau nyontek gue dulu. film Indonesia Asih 2. Asih 2. Asih 2 ada di Disney Hotstar. Oh ya? Itu iya. Itu film horor bukannya? Film horor yang kedua. Itu banyak banget film-film Indonesia yang mungkin kalian daripada nonton di YouTube kan, film Indonesia itu kan nggak masuk kategori resmi, kalian bisa nonton di Disney Hotstar. Bukan resmi. masuk kategori resmi lagi itu mah Iya, bajakan. pembajakan. Jadi kita support film-film Indonesia dengan cara nonton di platform yang resmi dan jelas. Aduh mana sih ya, gue biar tuh pembuat tadi film pengen juga kasih nggak jadi tahu. kapok kan. Iya benar. Harus support film Indonesia. Kalau film-film luar nggak apa-apa lah, kayak Conjuring 3 nggak usah di bioskop, nontonnya itu di web underground say. Bandel Tapi kalau juga film nih. Indonesia nggak boleh ya, film Indonesia nggak boleh, harus nonton yang resmi. Iya. Aduh gue lupa deh filmnya Apaan apa tuh? judulnya. Indonesia. Iya Horor. di Disney Hotstar. Enggak. Filmnya film Indo ada di Disney Hotstar. Aduh. Apa tuh? Ini bagus ini. Sabar ini ujian. Ini lucu tau filmnya. Oh, gue belum tahu tuh, gue juga nonton. Bagus. Jadi dia tuh kayak terjebak di satu momen gitu. Jadi dia balik lagi ke situ, balik lagi gitu. Mau nonton, kayak Ceritanya, bagus tuh ya. Bagus. Sama film Indonesia di Netflix ada filmnya Soleh Solihun, gue baru tahu dia ternyata bikin film dan ternyata emang gak laku sih dulu. Ternyata bagus. Mau jadi apa judulnya? Oh iya, itu Film bagus Soleh. juga. Itu kisahnya si Soleh Solihunnya itu. Oh, Bagus. Seru. Oke. Seru dan ya menghibur lah ya buat yang nggak mau mikir-mikir yang Iya, seru-seruan iya. kayak Tuh, gitu. jadi udah banyak banget yang udah kita kasih film-filmnya. Yes. Kalian bisa dipilih lah, di list lah atau Heeh. apalah gitu. Itu Ditonton. versi kita. Jadi kalau nanti nggak bagus lah menurut gua, Intan sama Mimi seleranya nggak oke, ya udah Ya, nggak itu versi apa-apa. kita. Beda-beda emang, mungkin bisa dicoba yang horor-horornya. Girl from Nowhere tuh bagus. Terus gitu. Itu bagus banget. Oke. Suka yang sadis-sadis boleh tonton tuh, sadis-sadis. Iya. Oh ya, Orphan juga masuk sekarang di Netflix. Oh, Orphan ya. Ih, gue Mm-mm. gak berani, takut. Itu gue nonton berkali-kali. Seru banget guys, dan selamat liburan mungkin. Iya, selamat Happy, liburan, ya. selamat santai-santai. Jangan lupa stok popcorn aja di Heeh, rumah, heeh, gak di usah rumah. kemana-mana, kita di rumah aja. Ganti-gantian lah sama anaknya nonton, habis Yes. itu mamahnya, habis itu ya olahraga di rumah. Ya. Jangan lupa main board game ya, biar bisa main juga bareng sama anak-anaknya. Banyak lah, kita masih banyak bisa melakukan di rumah Di pokoknya. rumah aja Nggak usah atau kemana-mana masak dulu. bareng, nonton bareng, atau movie time malam minggu sama keluarga ya kan. Iya betul. Masih bisa betul. kita lakuin dan semoga selama PSBB bahasanya sekarang ya, atau apa sih bahasanya tuh Iya. sekarang. PSBB lah ya. Mm-mm. PSBB di waktu anak sekolah libur. Kita bisa lakuin banyak itu. Nonton Iya. film. Betul. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Yes, jangan lupa follow Instagram kita di ini Militan Podcast Double L, dan follow juga Instagram High Space, dan juga bisa di YouTube channel High Space, di subscribe dan bisa dengerin di Podme. Yeay. Sampai ketemu lagi Sobat Militan. Terima kasih. Bye Mi. Bye Tan, bye Militan. Selamat liburan.